Hai, how are you? Bagaimana proses belajar bahasa Inggris kamu? Bicara soal belajar bahasa Inggris, kemarin saya baca komentar seseorang, bunyinya kurang lebih seperti ini. Ngerti ketika orang ngomong pakai bahasa Inggris, tapi ngomongnya yang susah. Dan coba saya tebak, kamu yang menonton video ini sekarang pasti juga pernah atau sedang berada di posisi ini. Betul tidak? Jadi kenapa bisa seperti itu? Dan meskipun di kepala kamu sudah ada kata-kata yang ingin kamu ucapkan, tapi kenapa sulit sekali ketika kamu mencoba untuk mengucapkan kata-kata tersebut? Saya juga sering mengalami hal ini, dan ini adalah hal yang sangat wajar, dan sangat umum dialami oleh banyak orang. Jangankan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia pun hal ini sering terjadi. Ketika kamu ingin menyampaikan suatu ide atau pendapatmu, kamu kadang bingung bagaimana cara menjelaskannya. Meskipun dalam pikiran kamu sebenarnya sangat paham dengan apa yang ingin kamu katakan. Iya atau tidak? Di sini saya akan menjelaskan kenapa hal ini bisa terjadi. Menurut pendapat saya, berdasarkan pengalaman saya, ada beberapa hal yang menjadi penyebab kamu sering stuck atau bingung ketika ingin mulai berbicara menggunakan bahasa Inggris. Pertama yaitu, ini terjadi karena kamu terlalu bersemangat dan tidak sabar untuk segera mengutarakan apa yang ada di pikiran kamu, atau kamu sangat antusias untuk berbicara. Oh, kenapa hal ini bisa jadi penyebab kamu stuck? Bukannya punya semangat malah sangat bagus ya? Iya, memang bagus. Tapi, jika terlalu berlebihan, ini bisa jadi masalah untuk kamu. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, meskipun itu adalah hal yang baik. Saya akan ambil sabar sebagai contohnya. Jika kamu punya kesabaran yang terlalu berlebihan, bisa saja kamu akan dimanfaatkan atau diremehkan oleh orang lain, karena mereka tahu kamu orang yang sangat sabar. Kamu boleh sabar, tapi kamu juga harus memiliki batasan. Sama halnya dengan semangat. Jika kamu terlalu bersemangat, pikiran kamu akan hilang fokus, karena ada banyak sekali dorongan dari kata-kata yang mendesak untuk dikeluarkan dari kepala kamu secepat mungkin. Kadang, semangat yang membara tanpa kamu sadari bisa membuyarkan fokus kamu. Dan ini berlaku hanya untuk beberapa orang saja, tidak semua orang seperti ini. Tapi, dalam kasus saya, ini termasuk salah satu penyebabnya. Lalu, apa pelajaran yang dapat diambil dari kasus ini? Well, untuk kedepannya, ketika kamu sedang berbicara dengan seseorang, dan kamu juga bersemangat dengan percakapan kamu harus bisa mengontrol antusiasmu dan pikiran kamu, agar saat giliran kamu berbicara, kamu tetap tenang dan bisa menyampaikan ide-ide kamu dengan baik. Jaga ritme bicara kamu agar tetap stabil, alias bicaranya santai saja, jangan terlalu cepat. Karena kalau kamu terlalu bersemangat, biasanya ritme atau cara bicara kamu juga jadi cepat. Dan karena ini tujuannya untuk latihan berbicara dan bukan untuk lomba siapa yang cepat, maka kamu harus bisa kontrol cara bicaramu. Nanti, kalau kamu sudah pro dalam bahasa Inggris, terserah deh. Kamu mau ngomongnya ngasal juga tidak masalah, asalkan tetap bisa dimengerti oleh lawan bicaramu. Lebih mending gini daripada ngasal tapi lawan bicara kamu sama sekali tidak bisa mengerti dengan apa yang kamu katakan. Kedua, terlalu memikirkan grammar. Grammar memang penting, tapi untuk pemula, grammar bukanlah hal yang paling penting. Tips dari saya, fokus saja dalam hal memperbanyak vocabulary kamu dan listening kamu. Nanti ketika kamu sudah mengerti banyak kosakata bahasa Inggris dan kamu sudah bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, pada tahap akhir, barulah kamu fokus belajar tentang grammar. Ini menurut pendapat saya. Dan jika kamu terlalu fokus pada grammar di awal latihan kamu, karena kamu takut salah saat berbicara, inilah yang jadi penyebab kamu suka bingung dan kesulitan saat ingin berbicara dengan seseorang. Kamu terlalu overthinking. Jadi, alhasil, waktu kamu habis untuk memikirkan grammar yang benar. Bahkan, kamu bisa lupa dengan topik yang sedang kamu bicarakan, karena kamu terlalu sibuk menyusun kata-kata yang ingin kamu ucapkan dalam pikiran kamu. Dan sepengalaman saya, lawan bicara kamu tidak terlalu peduli dengan kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan. Yang terpenting bagi mereka adalah mereka bisa mengerti dengan apa yang kamu ucapkan, dan pembicaraan kamu dan dia nyambung satu sama lain. That's it. Jika kamu beruntung, kadang lawan bicara kamu akan membantu kamu untuk mengoreksi kalimat kamu.
dan membantu kamu membenarkan kesalahan yang kamu lakukan. Dan saya juga tahu ini jarang sekali terjadi, karena banyak orang yang tidak terlalu peduli dengan grammar, yang penting bisa ngomong dan ide tersampaikan. Problem solve. Dan juga, jangan malu atau marah saat dikoreksi. Justru bagus jika ada yang mau mengoreksi kesalahan kamu. Jadi kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu tanpa kamu harus belajar ulang lagi. Penyebab ketiga yaitu keterbatasan kosakata. Masalah lain yang menyebabkan kamu tidak bisa berbicara bahasa Inggris adalah kosakata yang sedikit. Itu sebabnya penting untuk kamu memperbanyak kosakata bahasa Inggris kamu. Karena tanpa kosakata, kamu tidak akan bisa berkomunikasi. Kosakata ini adalah bagian yang paling penting dan utama saat belajar bahasa Inggris. Jika kamu sudah menguasai banyak kosakata, ini akan mempermudah kamu saat berkomunikasi dengan seseorang dalam bahasa Inggris. Untuk ini saya memiliki blog khusus bahasa Inggris. Di sana saya membagikan semua materi tentang bahasa Inggris, tentunya juga kosakata bahasa Inggris dari berbagai tema. Dan ada juga percakapan bahasa Inggris yang saya terjemahkan kata per kata, serta terjemahan per kalimatnya. Kamu bisa belajar banyak kosakata dari percakapan yang sudah saya terjemahkan tersebut. Linknya sudah saya letakkan di kolom deskripsi. Kamu bisa cek di sana. Oke, lanjut. Penyebab selanjutnya adalah merasa terintimidasi oleh lawan bicara kamu, sehingga kamu merasa tertekan. Ini bisa juga menjadi penyebab kamu untuk sulit mengutarakan isi pikiran kamu. Saran saya, jangan terlalu merasa terintimidasi oleh pencapaian seseorang, karena semua orang itu berbeda. Ketika kamu bertemu dengan orang yang lebih mahir dan lancar sekali saat berbicara bahasa Inggris, sedangkan bahasa Inggris kamu masih pemula atau belum selancar dia, ya tidak masalah. Karena bagaimanapun juga, jika kamu terus konsisten untuk meningkatkan bahasa Inggris kamu dan terus belajar, suatu saat kamu juga akan berada di posisi dia, di mana kamu juga akan mahir berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Ini hanya masalah waktu. Yang penting, terus berlatih dan yakin kalau kamu itu bisa. Dan satu hal, belajar itu butuh proses, dan proses setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, tetapi tetap akan berakhir di titik yang sama. Jadi, take it easy. Jangan merasa terintimidasi, dan jikapun mereka meremehkan kamu, itu tidak masalah. Ambil positifnya saja. Kamu belajar bahasa Inggris, sekalian belajar melatih mentalmu. Ada frasa bahasa Inggrisnya, bunyinya seperti ini. Kill two birds with one stone. Atau sama dengan peribahasa Indonesia, sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Penyebab terakhir adalah gugup. Gugup ini sangat umum dan paling sering jadi penyebab lupanya hal-hal yang ingin kamu katakan. Misalnya, kamu sudah melakukan persiapan sebelum latihan berbicara dengan seseorang, dan ketika gugup melanda kamu, tiba-tiba latihan yang sudah kamu lakukan hilang begitu saja, sehingga kamu tidak tahu harus berkata apa pada lawan bicara kamu. Well, saya juga pernah mengalami hal ini. Tips dari saya adalah, mulailah biasakan diri kamu untuk berkomunikasi dengan seseorang dengan bahasa Inggris. Paksakan sampai kamu terbiasa sehingga kamu tidak gugup lagi. Jika kamu ikuti rasa gugup kamu, maka kamu tidak akan maju-maju. Kamu akan stuck di situ-situ saja. Banyak-banyaklah berlatih. Again, banyak-banyaklah berlatih sampai kamu terbiasa. Dan sabar. Jadi, itulah penyebab kenapa kamu mengalami kesulitan dan bingung saat berkomunikasi dengan seseorang menggunakan bahasa Inggris, serta cara mengatasinya. Semoga tips ini bermanfaat untuk kamu yang sedang berjuang dalam belajar bahasa Inggris, dan jika kamu punya pertanyaan, feel free to ask.